Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 22 April bertepatan dengan tanggal 13 Syawal. Karena pada hari ini kita bisa melaksanakan puasa dengan dua niat, yaitu niat sunnah Ayyamul Bid dan niat puasa iya bener, tiga niat Ayyamul Bid, puasa sunnah Syawal, dan puasa sunnah hari Senin. Alhamdulillah tiga niat. Tadi sih tak ucapnya dua niat ya. Keliru ya, kita revisi niatnya untuk tiga niat. Sudah lama kita tidak membuat konten dengan ibunda tersayang. Ini kondisi ibunda sudah agak pulih setelah 3 hari yang lalu muntah-muntah lagi sampai sekarang, tapi untuk nafsu makan belum pulih, tapi sudah bisa masuk. Alhamdulillah, semoga nanti pagi saya kasih sayur bobor sawi juga bisa masuk. Perlu diketahui bahwasanya ibunda awal Ramadan sempat juga ya mengkhawatirkan kondisinya, muntah-muntah dan tanda-tanda syakaratul maut. Memang ya mungkin itu pandangan saya atau dengan pandangan istri begitu. Yang jelas pada waktu sebelum Ramadan saya memang sangat berharap sekali saya dan keluarga panen pahala. Apa itu maksudnya panen pahala? Karena pada bulan Ramadan kami bisa dengan istri bisa merawat ibunda tersayang. Kemudian saya juga bisa merawat masjid ataupun etikaf di masjid dengan sempurna. Begitu angan-angan kami seperti itu. Tapi pada waktu asar menjelang Ramadan besoknya itu ya Allah, ibu menunjukkan tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi, dan sempat saya panik juga ya, karena memang angan-angan saya itu saya dengan istri panen pahala. Tapi kenapa kok tanda-tanda pintu surga ini mau diambil sama Allah? Jadi pada waktu itu saya panik sekali, dan saya mohon pada Allah, ya Allah berikan kami kesempatan Ramadan ini untuk panen pahala merawat ibu sampai selesai ya Allah. Itu pada waktu panik. Doa saya begitu, saya minta kepada Allah untuk diberi kesempatan Ramadan ini bisa merawat ibu dan bisa merawat masjid. Maksudnya begitu. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, bahwasanya ibunda alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segar kembali, nafsu makan kembali. Dan pada waktu itu memang sempat saya video call untuk saya minta bantuan pada anak saya Diva untuk memvideokan ke keluarga biar mengetahui kondisi ibu real pada saat itu seperti itu. Dan kemudian anak wedok yang ada di Bekasi besoknya meluncur ke Kediri. Alhamdulillah itu sebagai obat juga kepada ibu untuk memberi semangat. Singkatnya, yang jelas setelah peristiwa itu kami cemas sekali pada waktu itu memang. Tapi entah itu karena nafsu saya juga ya. Karena nafsu saya berangan-angan ingin meraup pahala dua-duanya. Masjid iso tak lakoni, ibu iso tak openi, kan semacam itu maksudnya gitu. Tapi setelah beriringnya waktu Ramadan, pertengahan Ramadan, ibu tambah seger, tambah sehat. Alhamdulillah, doa saya kabul. Tapi pada waktu itu saya sadar, waduh, kenapa saya minta pada Allah untuk Ramadan ini ya? Padahal saya ingin merawat ibu lebih lama lagi. Maka dari itu doa saya revisi. Saya matur lagi ke Gusti Allah supaya saya diberi kesempatan lebih panjang lagi merawat ibunda tersayang ini bersama istri. Itu. Dan kemudian ya alhamdulillah sampai pertengahan Syawal ini alhamdulillah ibu masih segar, masih sehat, masih normal ingatannya, meskipun naik turun atau on off. Tapi alhamdulillah
Nah, cuma kemarin juga sempat terulang lagi itu untuk namanya muntah-muntah, tapi tidak separah pada waktu awal Ramadan. Itulah sekelumit pengalaman atau istilahnya bisa menjadi pelajaran, bukan menjadi pameran ya. Sekali lagi ini bukan pameran, tapi saya berharap ini bisa ambil hikmahnya. Apabila ada kekurangannya, yaitu bisa diperbaiki masing-masing gitu. Sungguh luar biasa bahwasanya sangat mencemaskan sekali. Itu mencemaskan itu karena saya mencemaskan ibu atau karena mencemaskan angan-angan saya tidak tersampaikan. Ya, itulah koreksi bagi saya juga. Alhamdulillah 10 hari terakhir, bukan pamer ya, sekali lagi ini bukan pamer, seperti angan-angan saya kerjasama dengan istri, saya bisa setelah Isya itu saya bisa melakukan iktikaf sampai bahkan sampai suruk, sampai surat isyrok, sholat isyrok, waktu suruk. Pada waktu itu teknisnya bagaimana? Yaitu teknisnya setelah kita berbuka, terus ibu saya tuntun sholat maghrib, setelah itu saya suapi untuk makan malam. Setelah makan malam itu ibu biasanya terus tidur itu. Alhamdulillah 10 hari terakhir itu setelah makan itu ibu tidur. Jadi saya leluasa untuk iktikaf di masjid dari sholat Isya, taraweh sampai nanti sholat Qiyamul Lail. Nah, di Masjid Awal ada Qiyamul Lail jam 1 malam. Itu kita sampai tuntas itu 10 hari terakhir iktikaf, Qiyamul Lail sampai suruk ya. Terus tapi saya juga jeda. Pada waktu jeda itu saya jam 11, jam setengah 12 saya pulang dulu untuk ngontrol ibu. Juga memberi minum entrasol. Saya minumi hangat, setelah itu saya tuntun sholat Isya. Setelah sholat Isya, beliau tidur lagi. Alhamdulillah saya kembali lagi ke masjid. Dengan harapan kalau ada apa-apa kan istri ada di rumah, jadi bisa mengabari. HP saya selalu on, jadi kalau ada apa-apa istri bisa mengabari lewat HP. Itu kerjasamanya saya dengan istri saya, bahwasanya memang saya memang memerlukan iktikaf, juga menjaga ibu. Jadi yang menjaga ibu adalah istri saya. Kalau ada apa-apa saya bisa dikontak. Itu jadi setelah saya kembali ke masjid jam 12 itu lanjutkan iktikaf, kemudian Qiyamul Lail, setelah itu sahur lah. Sahur itu di masjid itu sudah disediakan makanan segar itu, sayur asem Jakarta, apa itu macam-macam pokoknya, sop, soto, itu bergantian menunya dan alhamdulillah nikmat sekali. Kemudian setelah subuh saya pulang dulu untuk nuntun ibu sama memberikan minum juga. Jadi setelah saya tuntun ibu sholat subuh, saya kembali lagi untuk melanjutkan iktikaf sampai suruk di masjid itu. Dan alhamdulillah 10 hari terakhir itu tuntas kita. Jadi mulai dari tugas saya yaitu azan Isya, kemudian lanjut azan subuh sampai waktu suruk. Alhamdulillah dikabulkan sama Allah keinginan saya untuk Ramadan ini. Tapi sekali lagi saya terus bermohon pada Allah, saya minta supaya ya saya diberi kesempatan lebih panjang lagi untuk merawat ibunda tersayang. Saya tahu bahwasanya pintu surga ini jangan sampai tergores. Tapi itulah apa yang saya alami, ternyata ada jengkelnya, masih ada jengkelnya juga. Terutama kalau ibu saya tuntun sholat tidak mau bicara, tidak mau mengeluarkan, tidak mau ya tidak respon lah. Itu saya jengkel, itu sempat jengkel dan itu saya sadar itu salah. Kemudian kalau saya suapin makanan dia dimuntahkan, terus dimuntahkan dan artinya tidak mau makan, itu saya juga sempat jengkel. Kemudian pada waktu saya rawat untuk saya sibini, saya bersihkan tubuhnya, belum apa-apa sudah kencing sampai di kasur, sampai di perlak itu. Nah itu masih ada rasa jengkel itu dan itu akan saya hilangkan terus. Makanya saya minta kesempatan pada Allah,
lebih panjang lagi merawat ibu supaya rasa jengkel itu hilang, diganti Allah dengan rasa senang. Itu pengalaman yang saya alami bersama istri di Kediri. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Sekali lagi, ini bukan pamer, bukan riak, tapi semata-mata untuk membelajarkan kita bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, dan juga kita juga bisa beribadah secara maksimal juga. Jadi wong tua oleh ngibadahi awake dhewe ya ora lirwo, semacam itu. Itu sekelumit pengalaman saya ya, 22 April bertepatan dengan 13 Syawal ini. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama anak-anaknya ibu. Terserah bagaimana cara kalian untuk berlomba-lomba memuliakan orang tua ini. Tentunya caranya masing-masing berbeda. Lah, yang berkesempatan lebih banyak waktunya dan tempatnya adalah saya dengan istri. Maka dari itu yang jauh monggo disiasati bagaimana niat panjenengan semuanya, adik-adik saya, untuk memuliakan ibunda saya ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim.